Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Muhammad Fikri Alfirdiansyah dari kelas BUN 2B di Polbangtan Medan. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan membawakan salah satu teori dari komunikasi massa, yakni adalah teori uses and gratification. Yang mana teori ini akan kita sangkut pautkan dengan salah satu komoditi yang ada di Indonesia, yakni adalah komoditi vanili. Nah, contohnya di sini ada di belakang saya tanaman-tanaman vanili yang ditanam ya. Dan tanaman vanili ini kita akan lakukan branding sehingga terjadi peningkatan permintaan pasar terhadap tanaman vanili ini. Nah, seperti itu. Tapi sebelum itu kita harus mengetahui dulu teori uses and gratification itu apa gitu kan. Karena kan nggak semua orang tahu teori ini. Nah, jadi teori uses and gratification ini dikenalkan pertama kali oleh Herbert Blumer dan Elihu Katz pada tahun 1974 dalam bukunya yang berjudul The Uses on Mass Communication, Current Perspective on Gratification Research. Nah, di teori ini pengguna media itu memainkan peran aktif untuk memilih dan menggunakan media tersebut. Nah, ibaratnya gini, kita tuh sebagai pengguna memiliki peran penting dalam menggunakan media yang kita miliki untuk menerima informasi ataupun pengetahuan gitu. Atau dengan kata lain, pengguna media adalah pihak yang aktif dalam proses komunikasi. Nah, dalam teori ini, pengguna media berusaha untuk mencari sumber media yang paling baik bagi dirinya untuk memenuhi kebutuhannya. Misalnya seperti ini, ketika kita ingin memasak kue atau makanan yang salah satunya menggunakan produk vanili ini, entah itu bubuk vanili gitu kan. Nah, dia bisa mencari informasi atau mencari referensi bacaan untuk makanan yang akan ia buat itu melalui banyak sumber, misalnya dari buku resep masakan atau bisa juga melalui video yang ada di YouTube atau di internet. Nah, jadi ia tuh memiliki banyak alternatif yang bisa ia pilih. Nah, nanti di alternatif itulah yang paling memuaskan tentang apa yang ia cari itu apa gitu. Misalnya kayak yang tadi kan dia ingin memasak atau makanan yang menggunakan salah satu produk vanili. Nah, dia ada dua media yang bisa dia gunakan, yaitu ada melalui video, bisa juga melalui buku. Nah, ia bebas memilih di antara kedua itu mana yang paling memuaskan dari apa yang ia cari. Misalnya, ketika ia mencari di buku, ada nih masakan yang benar-benar sesuai dengan yang ingin ia masak dan sama-sama menggunakan bahan dari vanili. Nah, sementara di internet mungkin ada juga yang seperti itu, tapi mungkin tidak sedetail yang ada di buku. Itu misalnya. Nah, berarti ia akan lebih puas ketika menggunakan buku masakan. Nah, contohnya seperti itu dari teori ini. Nah, teman-teman, teori ini menekankan pada pendekatan manusiawi dalam melihat media massa. Artinya, manusia memiliki otonom, wewenang untuk memperlakukan media. Menurut pendapat teori ini, konsumen media mempunyai kebebasan untuk memutuskan bagaimana atau lewat media mana mereka menggunakan media dan bagaimana media itu akan berdampak pada dirinya. Nah, seperti yang tadi kita contohkan tentang orang yang akan memasak makanan dan dia dihadapi oleh dua pilihan media massa yang dimana tadi ada video internet atau juga buku resep masakan. Memang keduanya juga membawakan topik atau isi yang sama, yaitu makanan dengan berbahan vanili. Namun di antara kedua ini mana media yang paling memuaskan sesuai dengan apa yang orang tadi inginkan. Nah, seperti itu. Yang dalam hal tadi itu adalah buku resep ya. Ya, itu contoh aja sih, jangan diambil serius sekali. Karena kan mungkin ada harusnya di video itu memang lebih detail sih, karena kan video ini banyak kreasinya gitu, ketimbang kalau buku ini kan harus terbit dulu ya baru kita sampai ke tangan konsumen. Nah, maka dengan teori ini kita bisa memahami interaksi orang dengan media melalui pemanfaatan media oleh orang tersebut atau uses dan kepuasan yang ia peroleh dari media yang ia punya gitu. Nah, jadi itulah sedikit pembahasan kita tentang teori uses and gratification ini tentang komoditas vanili. Ya, harapan kita bersama komoditas ini akan terus meningkat seiring berjalannya kehidupan, karena memang tanaman ini merupakan tanaman yang memiliki banyak sekali manfaat, bisa itu untuk makanan dan bisa juga untuk obat dan mungkin yang lainnya. Ya, itu aja dari saya tentang pembahasan kali ini.
Lebih dan kurangnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.